Ya Hobi, Horas, salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Dule Simajuntak, calon guru penggerak Angkatan 10 Kabupaten Nias. Pada kali ini saya akan melakukan aksi nyata modul 2.3, yaitu praktik coaching untuk supervisi akademik. Jadi hari ini saya akan melakukan pra-observasi kepada rekan saya, dan di hadapan saya ada sekarang Bapak Albert Gule ya, sebagai tenaga pengajar bahasa Inggris. Bagaimana kabarnya Pak? Puji Tuhan sehat Pak. Puji Tuhan sehat ya. Nampak juga memang dari raut wajah Bapak luar biasa, ceria gitu ya Pak ya. Gimana Pak perasaannya Pak? Luar biasa Pak, senang sekali Pak. Senang sekali ya. Kalau boleh tahu Pak, apa yang membuat Bapak senang hari ini? Ya tentunya karena banyak bertemu dengan anak-anak, dan juga karena tadi dikasih kesempatan untuk diobservasi sama Bapak, itu yang membuat saya lebih semangat dan luar biasa. Baik, begitu ya Pak ya. Jadi berarti hari ini karena Bapak sungguh senang karena bertemu dengan anak-anak kita, betul. Dan tentunya juga punya kesempatan untuk bisa melakukan pra-observasi hari ini ya Pak ya. Baik Bapak, hari ini kita adakan percakapan pra-observasi. Jadi nanti dari pra-observasi ini Pak, saya akan mengamati bagaimana jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas. Nah, jadi Bapak ada pun yang menjadi tujuan supervisi ini atau observasi yang akan saya lakukan itu, yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas, gitu ya Pak ya. Jadi kalau boleh tahu Pak, mengapa kira-kira kita melakukan percakapan pra-observasi pada saat ini? Tentu Pak, kita melakukan percakapan pra-observasi pada hari ini untuk Bapak ketahui apa saja strategi ataupun metode yang akan saya lakukan di dalam kelas nantinya, dan kemudian bagaimana saya akan memperlakukan strategi saya itu terhadap siswa dalam materi yang akan saya sampaikan. Baik, betul ya Pak. Jadi kalau boleh tahu Pak, apa tujuan pembelajaran yang akan Bapak ajarkan atau yang ingin Bapak capai nanti saat pembelajaran itu? Ya, tujuan pembelajaran yang akan yang harus saya capai nanti pada materi ini, yang pertama dulu materinya nanti mengenai congratulations. Nah, jadi tujuan pembelajaran di congratulations ini salah satunya yaitu siswa mampu membuat kalimat congratulations dan juga membuat kartu ucapan selamat. Kurang lebih itu Pak yang menjadi tujuan pembelajaran saya nanti di kelas. Oke, baik Bapak. Kalau boleh saya ulangi lagi Pak, bahwasanya materi yang akan Bapak ajarkan itu materi congratulation gitu ya Pak ya, dengan tujuan anak-anak mampu membuat kartu ucapan selamat gitu ya Pak ya, membuat kartu ucapan selamat. Baik Bapak, bagaimana dengan area pengembangan yang akan Bapak capai nanti atau yang akan Bapak lakukan, yang akan saya observasi Pak? Tentu di dalam kelas nanti akan saya kembangkan itu lewat diskusi kelompok buat anak-anak nanti. Kemudian pada saat itu nanti akan saya suruh atau saya instruksikan anak-anak itu untuk mengembangkan materi yang telah saya sampaikan, khususnya mengenai congratulations. Oke, berarti yang mau Bapak kembangkan nanti adalah melakukan diskusi, dan anak-anak juga bisa mengembangkan materi yang akan Bapak yang sudah Bapak ajarkan. Misalnya dari struktur kebahasaan, yang digunakan dalam congratulations ini, artinya harus dikembangkan dulu buat anak-anak ini disampaikan kepada mereka. Seperti itu Pak. Baik Bapak. Bagaimana dengan rancangan pembelajaran yang ingin Bapak terapkan di kelas? Mungkin bisa Bapak sampaikan apa strategi pembelajaran yang akan Bapak terapkan, model pembelajarannya, dan juga metode pembelajarannya. Nanti untuk model pembelajarannya saya akan menggunakan itu metode PBL, Project Based Learning, dan kemudian untuk strategi yang akan saya lakukan di dalam kelas untuk mencapai tujuan pembelajaran ini, tentunya saya akan pakai nanti discussion. Oke Pak. Kalau metodenya Pak? Metodenya nanti siswa akan saya bagi dalam kelompok. Kelompok ya Pak ya. Oke. Jadi kalau boleh saya ulangi lagi Pak, bahwasanya model yang akan Bapak terapkan itu adalah
project based learning gitu ya, atau JBL ya. Kemudian menggunakan strategi discussion dan juga metode pembelajarannya adalah metode berkelompok gitu Pak ya. Oke, baik Bapak. Kalau boleh tahu juga Pak, bagaimana atau media apa yang akan Bapak gunakan nanti ketika pembelajaran? Ya, tentu untuk mencapai tujuan pembelajaran ini ada beberapa media yang telah saya persiapkan. Yang pertama, saya persiapkan media lewat video pembelajaran, lalu kemudian materinya nanti akan saya sampaikan lewat PowerPoint, dan tentunya akan saya gunakan infocus di dalam kelas. Kurang lebih itu Pak media yang akan saya gunakan. Oke. Berarti medianya Pak, media akan Bapak gunakan itu Bapak nanti akan menggunakan infocus, kemudian video pembelajaran dan juga PowerPoint untuk menyampaikan materinya. Mungkin ada lagi kira-kira Pak yang dibutuhkan untuk itu? Ya, speaker juga mungkin akan speaker ya, digunakan, speaker aktif gitu ya Pak ya. Speaker aktif. Oke, baik Bapak. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan kegiatan pembelajarannya Pak? Ya, kegiatan pembelajarannya tentunya akan kita laksanakan setelah praobservasi ini, dan itu nanti dijadwalkan pada les ke-6 dan ke-7. Les ke-6 dan ke-7 di kelas 9. Oh, kelas 9 ya Pak ya? Kelas 9. Baik Bapak. Jadi Bapak terima kasih. Saya akan datang ke kelas Bapak nanti di les 6-7 di kelas 9. Jadi nanti saya akan melakukan seperti kelas. Nanti saya melakukan kegiatan observasi. Kita akan mengadakan percakapan pasca observasi gitu ya Pak ya. Jadi sebelum kita akhiri, kira-kira mungkin bisa Bapak sampaikan apa yang sudah Bapak dapatkan dari hasil percakapan kita atau diskusi kita saat ini. Tentunya hasil dari percakapan kita pada saat ini, yang pertama kita membahas mengenai apa saja strategi metode pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kelas, dan juga kemudian media pembelajaran yang akan saya gunakan di dalam kelas. Oke, baik Bapak. Jadi sampai jumpa di nanti di les 6-7 di kelas 9 ya Pak ya. Semoga pembelajarannya bisa berlangsung dengan baik. Semangat Pak. Siap. Oke. Good morning. Morning. Kurang kompak. Sekali lagi. Good morning. Morning. How are you going today? Fine. Okay, you? Good. Okay, good. Eval, how are you? Fine. Herlis, how are you? Okay, good. Baik, jadi sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, seperti biasa, siapa yang pimpin kita dalam doa? Oke, silakan. Paskah. Oke, thank you Paskah. Baik, jadi untuk ya. Baik, ini merupakan pertama sekali kita ketemu, ya kan? Di awal pembelajaran, terutama di kelas 9. Baik. Untuk awal materi kita, itu kita mulai dari KD 3.1. Nah, KD 3.1 ini apa isinya? Menerapkan fungsi sosial, struktur teks, dan unsur kebahasaan teks interaksi interpersonal, lisan dan tulis yang melibatkan tindakan, menyatakan harapan, doa, dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi, serta menanggapinya sesuai dengan konteks penggunaannya. Pertanyaan Bapak begini, siapa yang pernah memberikan ucapan selamat kepada orang lain? Baik lewat kata-kata atau di Facebook atau di sosial media apapun.
Semua berarti pernah ya? Oke, turunkan tangannya. Berikut, siapa yang pernah mengucapkan harapannya kepada temannya? Misalnya, semoga kamu bahagia selalu. Siapa yang pernah? Atau misalnya diharapkannya, semoga kamu ke depan menjadi orang yang sukses. Siapa yang pernah mengucapkan kepada teman? Oke, good. Kalau Siva belum pernah? Belum pernah. Oke, tidak apa-apa. Baik. Nah, inilah yang akan kita bahas pada hari ini. Yaitu mengenai ungkapan harapan, apalagi? Apalagi? Ini. Ada ucapan harapan, kemudian doa dan ucapan kepada teman. Contohnya, ada teman yang berulang tahun. Apa yang kita ucapkan di situ? Selamat ulang tahun. Paham? Oke, next. Untuk tujuan pembelajaran kita dalam materi ini kan tentu harus ada yang kita capai. Iya loh? Harus ada yang kita gapai. Apa yang harus kita capai di materi ini? Yang pertama, coba dibaca. 1, 2, 3, go. Nanti di dalam buku teks kita itu ada beberapa percakapan mengenai congratulations, ucapan selamat. Nanti harus kita tirukan, itu artinya harus kita bisa melakukan pelafalannya dengan benar. Do you understand? Yes, sir. Apa tujuan kita yang kedua? Next, 3, 2, 1, go. Mengidentifikasi harapan-harapan, doa dan ucapan selamat atas suatu kebahagiaan dan prestasi dari teks yang dibaca. Misalnya ada suatu teks bacaan. Bisa nggak kamu identifikasi di mana di situ kalimat yang menyatakan kartu ucapan selamat? Bisa? Bisa, Sir. Nanti kita coba ya. Oke, next. Membuat kartu ucapan selamat. Itu final project kita nanti. Harus bisa membuat kartu ucapan selamat. Biasanya kalau orang-orang kota, Nobu, mungkin sama kita nggak pernah ya. Kalau ada kawan yang ulang tahun, dia datang di ulang tahun itu apa yang dibawanya? Selain dibawanya kado, dibawanya juga kartu ucapan selamat. Di kartu ucapan selamat itu berisi tentang kalimat-kalimat ucapan selamat. Pernah lihat belum? Belum pernah lihat ya? Maka itu yang akan kita capai di sini. Harus dibuat sehingga bisa kalian temukan, oh, ini kartu ucapan selamat. Do you understand? Yes. Oke, cukup simple. Kita mulai dari yang pertama, expressions of congratulations. Repeat after me. Yes, yes. Expressions Expression of congratulations. of congratulations. Oke, berarti ekspresi apa congratulations? Siapa yang pernah dengar? Apa? Selamat. Selamat. Oke, contohnya seperti apa? Ada yang pernah dengar atau ada yang pernah lihat di Facebook kartu ucapan selamat? Fania? Pernah lihat? Di mana? Oh, katanya di Facebook, Pak. Bagaimana contohnya? Oh, masih bahasa Indonesia ya? Kalau bahasa Inggris? Pernah? Gimana contohnya? Oh, congrats. Oke, bagus. Berarti udah ada pengetahuan awalnya ya tentang congratulations ini. Oke, di mana aja kita gunakan ucapan selamat itu? Victory. Apa victory? Kemenangan. Berarti kalau ada teman kita yang menang, ya kan? Menang apa misalnya? Contohnya menang apa? Menang lomba. Apalagi? Mengenang apa? Vokal solo keren. Apalagi misalnya? Kemenangan apa? Kemenangan togel? Iya. Apa? Kemenangan apa lagi? Banyak kemenangan-kemenangan. Misalnya juara kelas. Kan bisa diucapkan. Ya kan? Ini kayak misalnya kemenangan apa yang bisa kita ucapkan sama teman? Lomba voli. Misalnya menang si Eva. Juara 1 dia. Kamu bilang, Eva, selamat ya. Yeah. Itu contohnya. Di mana lagi bisa kita ucapkan? Coba baca. Happiness. Happiness. Sekali lagi, 1, 2, 3, go. Happiness. Kebahagiaan. Iya kan? Misalnya ada kawan kita yang sedang berbahagia. Berbahagia karena menikah contohnya. Kalau menikah bahagia enggak? Bahagia. Bahagia enggak kalau menikah kau Erlis? Bahagia enggak?
Hah? Belum tahu lagi ya? Belum tahu, oke. Bahagialah. Berarti ada ucapan contohnya gimana kalimatnya di situ? Selamat. Masa belum pernah lihat? Kalau ada orang menikah, apa ucapan selamat di situ? Selamat? Menempuh baru. Iya bisa, selamat menempuh hidup baru, iya kan? Semoga langgeng sampai kakek nenek dan memiliki banyak cucu. Ya. Anak maksudnya, ya kan? Oke. Di mana lagi bisa kita ucapkan itu? Sukses. Coba sukses. Sukses. Apa sukses? Contohnya seperti apa? Kalau ada yang berhasil, misalnya dia berhasil memenangkan suatu perlombaan sama kayak tadi itu ya. Nah, apalagi? Berhasil apa lagi? Berhasil mencapai cita-cita. Mantap, tepuk tangan. Kalau berhasil mencapai cita-cita, bisa kita ucapkan selamat. Next, di mana lagi? Terakhir. Kelulusan. Apa kelulusan? Graduation. Coba 1, 2, 3 go. Graduation. 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 Kalau misalnya ada yang lulus, contohnya gimana itu? Lulus apa ini? Lulus, kata si Fania lulus sekolah. Apalagi misalnya lulus apa? Kata si Eva lulus kuliah, ya kan? Apa yang kita ucapkan kalau lulus sekolah atau lulus kuliah? Selamat. Dan sukses. Selamat dan sukses, mantap. Apalagi? Apalagi yang bisa diucapkan? Paskah? Misalnya ada kakak kelasmu yang tamat, apa yang kamu ucapkan? Gak apa-apa, apa? Kira-kira yang kamu ucapkan? Apa kira-kira? Selamat, katanya selamat. Misalnya si Okdan, ya kan? Ada kakak kelasmu yang tamat ini, baru tamat. Apa yang kamu ucapkan sama dia? Apa yang kamu ucapkan? Selamat. Selamat apa misalnya? Selamat menempuh hidup baru ya. Selamat apa? Kan harus jelas. Selamat apa? Selamat atas pamitan. Keren. Katanya selamat atas pamitannya. Coba satu lagi lah. Misalnya siapa ya? Ini si John. Gimana John? Kalau misalnya ada kakak kelasmu yang tamat, apa kata-kata yang kau ucapkan sama kakak kelasmu itu? Keren. Tepuk tangan. Ini dia paket lengkap ini. Ya. Ada ucapan selamat dan ada harapannya. Apa harapannya? Apa harapannya tadi? Semoga cita-citanya tercapai. Oke, good. Give applause. Sampai di sini sudah paham ya? Artinya di mana-mana aja kita mengucapkan selamat itu. Di mana tadi yang pertama? Kemenangan, victory, ya kan? Ya. Apalagi? Hah? Bahagia. Kesenangan. Apa tadi kebahagiaan? Happiness. Apalagi di mana? Di keberhasilan. Apa keberhasilan? Dan terakhir di apakah hanya ini? Bisa kita ucapkan selamat untuk hal-hal lain? Tentu bisa. Ini hanya beberapa contoh saja. Do you understand? Yes, sir. Next. Ini contoh-contoh ucapan selamatnya. Tadi Bapak tanya, ada yang pernah mengucapkan selamat? Semua unjuk tangan. Tapi dalam bahasa Indonesia ya selama ini ya. Sekarang kita dituntut harus bisa bahasa Inggris. Kayak mana caranya? Ini dia contoh-contohnya. Kita baca ya, coba repeat after me. Repeat after me. Yes, sir. Okay. Congratulations. 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 Artinya apa? Selamat. Selamat. Oke, good. Next. Let me congratulate. Let me congratulate. Congratulate Congratulate on your success. on your success. Izinkan saya mengucapkan selamat atas kesuksesan. Oke, next. I congratulate you I congratulate you on your achievement. on your achievement. On your achievement. On your achievement. Kira-kira ada yang tahu apa artinya ini? Tunjuk tangan, nggak apa-apa. Salah benar nggak dihukum.
I congratulate itu apa artinya? Saya apa congratulate? Mengucapkan selamat. Achievement atas pencapaian. Next, ini paling simple ini. Tinggal bilang aja good job. Coba good job. Good job Eva. Coba good job Eva. Siapa kemarin yang kita kasih contoh lagi ya? Fania. Masih Fania ya? Good job Fania. Misalnya ada kerjanya yang mantap, ya kan? Nice work. Nice work. Harus jelas-jelas dong. Nice work. Apa nice work? Kerja yang bagus. Oke, sama ya dengan good job. Oke. You are fantastic. Misalnya hari ini si biar selesai dulu. Ya, misalnya hari ini si Murnia dia pakai baju yang begitu cantik. Iya kan? Apa kita bilang samanya? You are fantastic. Coba dulu kita lirik, kita lihat si Murnia. Seakan-akan dia lagi memakai baju gaun yang cantik. Kita katakan samanya sama-sama. 3, 2, 1, go. You are fantastic. Apa responnya Murnia? Thank you. Ya kan? Nah, misalnya si Pasca sekarang. Si Pasca dia sedang menggunakan pakaian rocker. Rocker itu kayak gini loh. Ya kan? Karena dia mau tampil lomba. Apa yang kita bilang samanya? 3, 2, 1, go. You are fantastic. Nah, oke, good. Mantap. Very good. Well done. Well done. Well done. Oke, good. Blank. Sekarang kita tes dulu lah. Dari beberapa contoh tadi itu, kira-kira Herlis, coba apa aja ungkapan selamat itu? Berikan satu aja dulu. Dari contoh tadi apa? Dari contoh tadi apa? Masih mikir? Oke, Eva apa? You are fantastic. Oke, good. Tepuk tangan sama si Eva. Coba ujung. Ya. Nice work. Oke, give applause please. Coba satu orang lagi. Bobby. Si Bobby ini belum pernah aku tanya ini. Bobby. Nice work. Give applause please. Terakhir. Apa? Good job. Good job. Give applause. Ya. Oke. Kurang lebih itu yang Bapak sampaikan dulu untuk materi awal ini. Artinya ungkapan selamat dan beberapa contohnya. Ya kan? Sekarang untuk memperdalam materi nanti ada kuis di situ, ada tes. Kita lihat video pembelajaran. Oke? Siap? Hello teman kece, what's up? It's me again, Kak April. It's ready to assist you in learning English. Read the following dialogue between Rebecca and her father, then answer the question. Daddy, what's up? Why don't you tell me? About what? The Eagle Scout. I'm sorry, Dad. I'm going to tell you when I arrive at home. It's like a surprise for you. So, I ruin your plan? Yes, you do. I thought that you didn't want to tell me. By the way, congratulations. I know you must be proud and happy to attain the rank of Eagle Scout. Thanks, Dad. But how did you find out?
I intentionally opened your mom's phone and read your message. Ah, okay. Thanks, Betty. See you at home. I know you must be proud and happy to achieve your rank of Eagle Scout. Listen, friends. Rebecca is... Oke, kira-kira dari percakapan ini dulu ada yang tahu apa intinya? Nah, sekarang kita terjemahkan dulu ya dialog. Ada yang tahu apa intinya? Fania, kira-kira apa yang mereka bicarakan tadi? Apa yang mereka bicarakan? Putar. Apa yang mereka bicarakan, Fania? Mengucapkan selamat. Ucapan selamat. Siapa yang mengucapkan selamat? Ayah. Ayahnya. Kepada siapa dia mengucapkan selamat? Pada anak. Anaknya. Siapa nama anaknya? Rebecca. Apa katanya tadi? Ucapan selamat karena apa? Karena mendapat peringkat di Ih, keren. Tepuk tangan. Oke, baik. Berarti sudah paham kalian ya. Ternyata dari bahasa Inggrisnya aja udah ngerti kalian. Kita coba lihat apa artinya. Dan pilihan jawaban yang diberikan. Halo? Ayah, ada apa? Kenapa kamu tidak memberitahuku? Soal apa? Soal pramuka? Maaf ya, aku ingin memberitahumu karena aku sudah sampai di rumah. Biar jadi kejutan. Jadi aku merusak rencanamu. Iya, ayah merusaknya. Aku pikir kamu tidak mau memberitahu ayah. Ngomong-ngomong, selamat. Saya tahu kamu pasti bangga dan senang mendapatkan pangkat Eagle Scout. Terima kasih ayah. Tapi gimana ayah bisa tahu? Ayah tidak sengaja membaca kamu dan membaca petamu. Ah, baiklah. Terima kasih ayah. Sampai jumpa di rumah. Aku tahu kamu pasti bangga. Oke, sekarang ini pertanyaannya. I know you must be proud. Dan senang Nanti yang bisa jawab unjuk tangan ya. Oke? mendapatkan pangkat Eagle Scout. Kalimat tersebut mempunyai maksud bahwa Rebecca adalah... Nah, sekarang simak ya terjemahan dari pilihan jawaban yang diberikan. Pilihan A bermakna lawan. Pilihan B bermakna pihak yang kalah. Pilihan C bermakna penerima penghargaan. Dan pilihan D bermakna pemberi. Nah, ini Oke. Sampai sini sudah paham? Pertanyaan dan jawabannya udah ngerti? Oke, siapa yang pilih A? Gak ada. Yang milih B? Siapa? Yang pilih C? Oke. Yang pilih D? Gak ada. Berarti jawabannya C. Benar ya? Jawabannya C. Tepuk tangan. Apa tadi arti yang C ini? Hah? Apa? Penghargaan. Apa? Apa Nugu? Piagam penghargaan. Oke. Yang lain ada yang beda? Ada yang beda jawabannya? Ada yang beda jawabannya? Ada yang beda jawabannya. Kata ketua tadi piagam penghargaan. Kan yang dia tanya di situ, the sentence means that Rebecca is, I know you must be proud and happy to attain the rank of Eagle Scout. Apa itu? Apa di awardee? Hah? Penerima penghargaan. Oke, tapi jawaban kalian benar loh semua. Keren. Tepuk tangan dulu lah. Oke, good. Ini pemberi penghargaan ya teman PC. Sekarang kita menuju ke pembahasan. Nah, Oke, jadi saya pikir kalian butuh catatan untuk contoh-contoh tadi ya. Ya, silakan.
I give you 5 minutes, 5 menit ya. Nah ini sebenarnya juga penting ini ya. Dimana misalkan ada di ujian nanti, dimana digunakan expression congratulations itu. Finish? Okay. Which? Sorry. Atasnya tertaruh. Oke, finish? Oke, good. Nah, sekarang coba dulu kalian buat 2 contoh kalimat. Ucapan selamat kepada teman, misalnya teman sebangku. 2 saja. Selain dari contoh yang sudah Bapak kasih tadi. Selain dari sini. Dalam bahasa Inggris, ya. Bisa? Bisa, Pak. Ya, saya kasih waktu 10 minutes, 10 menit. Silakan. Buku catatan saja. Kalian lanjutkan catatan planning ini. Kan tadi ada berapa itu? Ada berapa jumlah tadi itu? 7 ya. Berarti tambah 2 jadi 9. Kan tadi contoh berapa? 7 ya kan? Buat 2. Ya nggak apa-apa lah, kalau 6 berarti kalau mau 9 tambah 3. Finish? Udah Mas Kak? Kita ice breaking dulu lah, supaya fokus kalian mengerjakan tugas itu. Bagaimana, mau? Kita lihat dulu gayanya ya, nanti kita ikuti. Jadi begitu. Aram sam sam, aram sam sam. Coba 3-3 ya. Aram sam sam, aram sam sam. Guli 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 guli. Guli 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 ram sam sam. Coba. Guli 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 guli. Coba guli 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 guli. Jadi
Tadi nadanya guli 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 ram sam sam. 3 ya. Guli 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 ram sam sam. Lagi. 3 2 1 go. Guli 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 ram sam sam. Aram sam sam. Aram sam sam. Guli 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 ram sam sam. Arafi arafi. Arafi arafi. Guli 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 ram sam sam. Arafi arafi. Guli 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 ram sam sam. Bisa? Ini nanti temponya dari slow, dari pelan kemudian agak naik temponya, baru cepat, cepat dan semakin cepat. Yang harus fokus di sini adalah lagunya sama gerakannya. Ingat gerakannya, oke? Nanti yang berhasil dari slow sampai yang tercepat kita kasih hadiah nanti. Setuju? Oke, coba. Coba dulu, stand up. Aram sam sam guli 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 ram sam sam. Aram sam sam aram sam sam guli 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 ram sam sam. Arafi arafi guli 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 ram sam sam. Arafi arafi guli 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 ram sam sam. Nyanyi semua. Arafi arafi guli 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 ram sam. Arafi guli 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 guli. Oke, perhatikan naik ya. Arafi arafi. Makin cepat, siap-siap. Guli 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 ram sam sam arafi. Oke, jadi kalian ya sit down please. Ada yang hanya dia kasih gerakan tapi dia nggak nyanyi, ya kan? Akhirnya ya kurang menantang. Harus nyanyi dan gerakan. Ada yang mau coba? Ada yang mau coba satu orang? Dari slow ke paling cepat. Ada yang mau coba? Wirakiati ini kayak dia mau coba ini, ayo. Coba Wirakiati dulu, maju. Ini perwakilan dari cewek. Nanti setelah ini perwakilan cowok siapa ya?
Baik. Oke, tepuk tangan. Coba dari cowok siapa kira-kira? Padahal tadi saya mau videokan langsung terputus. Siapa? Siapa yang mau? Hah? Siapa Yus? Apa Yus? Ya silakan, tepuk tangan sama siapa Yus? Oke, nggak apa-apa, nggak dihukum. Harus obuyu Siap? Oke. Oke, give applause. Ya, jadi sekarang kembali ke tugasnya tadi tuh. Ya. Tetap jalan ke situ ya kan? Ya. Ada yang udah siap? Oke, finish? Yes. Oke, good. Coba siapa yang mau menyebutkan? Nyetang. Murni ya? Ya, coba Murni ya. Iya, satu nggak apa-apa. Ya, stand up. Oke, katanya happy birthday dear friends. Tepuk tangan. Apa artinya itu? Selamat ulang tahun temanku tersayang. Oke. Ya, siapa lagi yang bisa? Fania? Coba silakan ya. Oke, good. Give applause.
ucapan selamat atas pemenang di dalam kelas katanya. Siapa lagi? Satu orang lagi lah dari cowok. Cowok siapa? John. Siapa lagi? Oke, ada lagi dari cowok lah satu orang. Ada Pak. Yuk, silakan. Siapa? Eva, ya, stand up. Congratulations on the result of maths test. Oke, good. Give applause please. Ya, oke, keren. Sekali lagi tepuk tangan sama si Eva. Baik, jadi saya rasa untuk materi hari ini cukup luar biasa kalian memahaminya. Yang pertama tadi kita belajar mengenai apa? Apa? Congratulations. Apa itu congratulations? Ya, ucapan selamat. Di mana aja kita bisa ucapkan congratulations itu? Di mana? Bahasa Inggris dong, bahasa Inggris. Victory, apa lagi? Happiness. Di mana lagi? Sukses, apa lagi? Iya, good job katanya. Itu contohnya ya, good job. Nah, di mana lagi? Di graduation atau kalau ada yang wisuda, ya kan? Baik, contoh-contohnya udah tahu. Bahkan udah kalian buat tadi. Keren. Luar biasa. Tepuk tangan untuk kita semua dulu. Baik, jadi untuk minggu depan kita masih belajar mengenai graduation, congratulation ini. Tapi saya buat nanti dalam bentuk percakapan. Oke? Bisa? Ya, tapi minggu depan. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas perhatian. Give applause please. Ya Bu, Horas. Selamat berjumpa kembali bersama saya Dules Semajuntak, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Nias. Kali ini saya masih bersama dengan rekan sejawat saya, Bapak Albert Dule, selaku guru bahasa Inggris yang telah saya observasi pada hari ini. Dan saya mau tanyakan bagaimana kabarnya Pak? Ya, puji Tuhan, sehat Pak. Puji Tuhan, Luar sehat biasa. ya Pak, luar biasa. Ya. Baik Bapak, jadi di percakapan pasca observasi ini Pak, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan mungkin ke Bapak terkait dengan jalannya observasi yang sudah Bapak lakukan dengan tujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya Pak, jadi pertanyaan yang pertama Pak, bagaimana perasaan Bapak terkait dengan jalannya kegiatan observasi kelas yang sudah Bapak lakukan? Ya, tentu perasaan saya cukup senang ya Pak, dan bahagia juga karena saya lihat tadi anak-anak cukup antusias dan juga aktif dalam kelas tadi, juga memberikan pendapat, dan saya rasa itu yang membuat saya luar biasa senang hari ini. Oke, baik, berarti Bapak sangat senang gitu ya Pak ya, karena dalam proses pembelajaran Bapak cukup anak-anak antusias dan juga aktif gitu ya Pak ya. Betul. Bisa diceritakan kembali Pak area pengembangan apa yang sudah Bapak lakukan di kelas? Ya, baik, terima kasih Pak. Baik Pak, jadi di dalam kelas tadi saya melakukan area pengembangan di dalam bidang keterampilan dan pengetahuan. Tentu untuk mencapai hal ini ada beberapa langkah-langkah yang saya lakukan tadi, yaitu saya melaksanakan sistem pair works bagi siswa, atau ini artinya siswa bekerja dalam satu grup terdiri dari 2 orang, sehingga lewat pair works itu mereka bisa bekerja sama antara siswa yang satu dengan di sebelahnya. Dan juga di dalam bidang keterampilan tadi ada beberapa saya suruh siswa untuk membuat ucapan selamat dalam bahasa Inggris. Oke, baik Bapak. Berarti area pengembangan yang Bapak lakukan tadi yaitu pengetahuan dan juga keterampilan ya Pak, dengan menggunakan media gitu ya Pak ya. Betul sekali, kemudian Bapak melakukan namanya pair works dengan membagi siswa 2 orang dan mereka bekerja sama. Ya, betul sekali. Dan untuk keterampilannya Bapak sudah mengarahkan anak-anak tadi untuk membuat ekspresi mereka. Ya, congratulations. Gitu ya, Pak, ya. Baik Bapak, jadi pasca tadi tentu ada kekurangan ataupun kelebihan gitu ya Pak ya. Ya, betul sekali. Mungkin di dalam kelas ada
kekurangan dan kelebihannya mungkin Iya. bisa Bapak sampaikan, Pak. Nah, tentu kalau kelebihannya udah saya sampaikan tadi bahwa anak-anak cukup antusias memberikan pendapat mereka tentang materi yang saya sampaikan, dan juga pada saat tadi saya buat dalam Peru Works itu mereka bekerja sama dengan baik. Tapi kemudian yang menjadi kelemahan tadi di dalam kelas, ada beberapa siswa yang kurang aktif atau terlibat dalam menyampaikan pendapat tadi, Pak. Kurang lebih seperti itu, Pak. Ya, intinya berarti kelebihannya tadi pembelajaran yang Bapak laksanakan, anak-anak cukup Iya. antusias dan mereka mampu bekerja sama satu sama lain gitu ya, Pak Iya. ya. Namun di tengah-tengah itu Iya, ada ada kekurangan beberapa, gitu ya, Pak. beberapa. Jadi ada beberapa murid Siswa kita yang- atau siswa iya, kita yang yang kurang masih aktif. kurang aktif dalam bertanya gitu ya, Pak ya. Iya. Nah, dari ini Pak, apakah untuk mengatasi anak-anak yang kurang aktif dalam bertanya, apa kira-kira yang bisa Bapak lakukan untuk Ya. mengatasi ini, Pak? Tentu tadi setelah saya lihat ada beberapa siswa yang kurang aktif memberikan pendapat. Ya, Pak. Tadi saya menyampaikan atau memberikan beberapa pertanyaan-pertanyaan khusus kepada mereka yang membuat mereka terpancing untuk memberikan pendapat, sehingga pada saat itu tadi anak-anak itu memang mereka berani dan mencoba untuk mengeluarkan pendapatnya. Jadi itu yang saya lakukan, artinya memberikan pertanyaan khusus kepada mereka, anak-anak tersebut. Ya. Berarti Bapak untuk mengatasi itu Bapak mencoba untuk memberikan langsung pertanyaan kepada Iya. anak-anak ini, Pak ya. Iya. Mungkin ada hal-hal yang lain, Pak, yang mungkin Bapak belum laksanakan selain ini, Pak? Iya, mungkin yang belum saya laksanakan tadi terutama di dalam kerja kelompok tadi dua orang itu, artinya anak-anaknya tadi belum terlalu saya tegaskan bahwasannya harus bekerja antara siswa yang satu dengan yang lain. Saya lihat tadi di dalam kelas mereka terlalu fokus dengan pekerjaan mereka sendiri sehingga kurang berbagi dengan teman sebangkunya. Oke. Berarti tadi anak-anak juga masih Bapak perlu penegasan gitu ya, Iya, Pak, betul. supaya mereka tidak hanya fokus dengan Iya, betul pekerjaannya, sekali, Pak. tapi Karena- mau berbagi gitu ya, Pak. Iya, ya? karena Oke. Mungkin Iya. ada hal-hal yang lain, Pak? itu saja Pak mungkin yang terjadi tadi di dalam kelas, dan mungkin ke depan bisa kita perbaiki. Oh. Mungkin ada hal-hal yang lain yang bisa Bapak lakukan supaya ke depan untuk mengatasi masalah kekurangan aktifan tadi, mungkin ada hal-hal lain yang Bapak pikirkan? Ya, mungkin tentu kalau misalnya anak-anak ini di dalam Peru Works ini mereka masih kurang berhasil, ke depan mungkin akan saya bagi dalam kelompok diskusi yang lebih besar. Nah, jadi sehingga mereka lebih banyak menerima pendapat dari teman-temannya, karena misalnya di dalam satu grup itu terdiri dari 4 atau 5 orang, sehingga mereka bisa bertukar pikir di situ. Oke, baik. Kalau yang bisa saya tangkap tadi, Pak, kan yang sudah Bapak lakukan per words itu hanya dibagi dalam dua orang gitu ya, Pak ya. Jadi mereka saling berbagi. Ya, dan itu yang sudah saya lakukan tadi di kelas. Artinya Bapak mau merencanakan per words ini lagi dalam bentuk kelompok Iya, besar, grup yang lebih gitu ya, besar. Pak ya. Betul sekali, Pak. Kalau boleh tahu, Pak, kira-kira tujuannya apa tadi, Pak? Ya, tentu tujuannya agar anak-anak ini bisa lebih banyak saling bertukar pikiran antara satu sama lain Saling bisa Iya. bertukar pikiran. dengan temannya, Dengan temannya di dalam gitu, satu Pak ya. grup. Jadi kalau tadi Peer Works ini kan hanya 2 orang. Betul. Nah, jadi belum tentu kan teman yang sebangku ini juga bisa. Nah, jadi kalau di dalam Peer Works itu kan di dalam grup yang lebih besar itu artinya bisa saya pastikan nanti akan saya bagi mana nih anak-anak yang memiliki kemampuan yang lebih, itu akan saya posisikan di sini, dan seterusnya begitu, sehingga di dalam satu grup itu mereka bisa saling tukar pikir. Baik, Bapak. Iya. Oke. Selain dari per words ini membagi dalam kelompok besar, mungkin ada hal-hal yang lain, Pak? Tentu kalau Peer Works tadi itu sebenarnya untuk pengetahuan mereka. Iya. Nah, untuk keterampilan mereka ke depan akan saya buat ini sebenarnya bukan dari Peer Works ya. Ini bukan grup juga. Ini akan saya buat nanti secara pribadi. Anak-anak itu akan bikin project nanti, yaitu membuat greeting cards atau kartu ucapan selamat.
membuat greeting cards gitu ya, Pak? Iya, kartu ucapan selamat. Jadi nanti mungkin langkah-langkah saya untuk menempuh ini artinya saya berikan dulu contoh-contoh bagi anak-anak, misalnya lewat video pembelajaran atau bahkan bisa dipraktekkan langsung di dalam kelas. Oke, baik Bapak. Dalam hal keterampilan nanti Bapak akan membuat proyek, mungkin secara penugasan proyeknya secara pribadi. Dan ya proyeknya itu seperti membuat greeting cards gitu ya Pak ya. Karena tadi salah satu tujuan pembelajaran juga yaitu membuat greeting cards. Iya Pak. Produk akhirnya anak-anak mampu membuat greeting cards gitu ya Pak ya. Ya mungkin greeting cards-nya ini sudah ada Bapak pikirkan dalam waktu dekat. Tema greeting cards yang Bapak ini? Ya tentu greeting cards-nya bertema banyak Pak, bisa tentang ulang tahun ya, bisa juga ucapan selamat misalnya kepada orang yang sudah sukses, dan juga misalnya ucapan selamat atas keberhasilan orang lain dan segala macam, banyak sekali tema-temanya. Baik Bapak, berarti artinya anak-anak bebas menentukan temanya ya? Karena tadi di dalam kelas juga kami membahas itu ada 4 tema untuk 4 tema. Empat tema. Berarti artinya mereka di samping 4 tema yang sudah Bapak sampaikan tadi, mereka bebas juga untuk mencari tema yang lain atau cuma tentu tema ini, Pak? Ya, terima kasih Pak, pertanyaannya bagus ini. Karena selain dari yang 4 yang sudah saya kasih, saya tadi sudah berikan kebebasan bagi anak-anak. Artinya apapun yang menjadi atau apapun yang bisa kita ucapkan selamat kepada orang lain, terserah mau tema apapun bisa dibuat anak-anak. Intinya berarti mereka bebas untuk mencari tema yang lain, bukan hanya 4 tadi berarti ya Pak ya. Betul. Berarti dalam hal ini anak-anak sudah pemenuhan kebutuhan belajar anak sudah terpenuhi gitu ya Pak ya. Itu tujuannya mungkin ya Pak ya. Ya berarti produk akhirnya nanti greeting cards, kemudian anak-anak bisa membuat greeting cards-nya temanya bebas gitu ya Pak ya. Oke, baik Bapak. Ya mungkin masih ada Bapak yang bisa Bapak lakukan ke depannya? Ya secara keseluruhan sebenarnya sudah saya sampaikan tadi, cuman untuk ke depan supaya proses pembelajaran lebih baik di dalam kelas, mungkin akan saya coba beberapa strategi lain gitu. Bagaimana supaya siswa lebih aktif dan juga bagaimana memancing kreativitas siswa ini di dalam kelas. Berarti di samping yang sudah Bapak sampaikan tadi akan mencoba strategi yang lainnya ya Pak ya. Ya, kalau boleh tahu Pak, hanya 1 atau 2 mungkin bisa Bapak bukakan strategi yang bagaimana yang Bapak maksudnya? Tentu strategi, kalau kita lihat jenis-jenis strategi itu kan begitu banyak. Iya, betul. Tapi saya tertarik dengan jigsaw strategi. Jigsaw Strategi karena itu melibatkan siswa itu lebih aktif di dalam kelas, dan mungkin ke depan akan saya berlakukan jigsaw strategi. Iya, berarti yang sudah berpikirkan juga menggunakan strategi jigsaw gitu ya Pak, untuk bisa berbagi gitu ya Pak ya. Mungkin ada strategi lain Pak? Ya, selain dari jigsaw strategi juga saya harus mengenali perbedaan atau kebutuhan setiap siswa. Jadi misalnya kalau si A dia kebutuhannya seperti ini, akan saya coba berikan fasilitas di situ. Baik Pak, berarti nanti yang sudah Bapak pikirkan sejauh ini Bapak akan menerapkan strategi jigsaw dan juga strategi pembelajaran berdiferensiasi, yaitu untuk memenuhi kebutuhan belajar si anak ini ya Pak ya. Oke, baik Bapak, dari tawaran-tawaran yang sudah Bapak sampaikan tadi sangat luar biasa ya, sangat luar biasa, dan saya terkesan dengan antusias Bapak yang luar biasa, dan saya mengapresiasi. Terima kasih Pak. Semangat Bapak. Harapan saya Bapak bisa melaksanakannya dengan lebih luar biasa lagi ke depan dalam menerapkan tawaran-tawaran tadi Bapak yang sudah Bapak sampaikan. Mungkin Bapak membutuhkan dukungan. Tentu kalau dalam bentuk dukungan itu saya membutuhkan juga dukungan pertama dari siswa, peserta didik. Jadi peserta didik ini juga harus mampu
memberikan respon yang baik di dalam Baik, kelas. Ya, kemudian saya juga membutuhkan bantuan atau dukungan dari teman-teman, misalnya bagaimana cara mengimplementasikan strategi ini dalam kelas supaya lebih baik, atau juga dari Bapak misalnya sebagai calon guru penggerak, dan itulah mungkin saya akan membutuhkan bantuan-bantuan itu, Pak. Baik Bapak, berarti harapan Bapak ada dukungan dari siswa, dari Iya. rekan sejawat, Iya, dan betul mungkin sekali, Pak. dari rekan-rekan GTK yang Iya. lain gitu ya Pak ya. Iya, betul. Ya, jadi kapan kira-kira Bapak akan melaksanakan yang sudah Bapak sampaikan tadi, Pak? Ya, tentu ini akan saya laksanakan pada pertemuan berikut, dan saya pastikan ini akan saya mulai minggu kedua atau ketiga pertemuan, Pak. Oh, berarti minggu depan gitu ya Pak Iya, ya? Minggu minggu depan depan. akan langsung Bapak Iya. laksanakan gitu ya Pak ya? Terutama yang diskusi grup kelompok banyak tadi. Oke, baik Bapak. Jadi saya sangat antusias juga, saya penasaran bagaimana hasilnya nanti Pak. Ya. Jadi saya mungkin kita akan berbincang-bincang minggu depan ya Pak. Siap, Pak, siap. Mungkin bisa kita diskusikan bagaimana Ya, hasilnya, dan ya mungkin dengan hal ini bisa kita saling berbagi satu sama lain gitu Ya. Pak ya. Oke, baik Bapak. Sebagai pertanyaan terakhir mungkin, apa kira-kira yang bisa Bapak dapatkan atau Bapak simpulkan dari kegiatan kita pasca observasi ini? Tentu yang bisa saya simpulkan dari kegiatan pasca observasi ini, Pak, artinya setelah tadinya kita melaksanakan wawancara pra observasi, kemudian saya observasi di dalam kelas, dan inilah hasil yang saya temukan di dalam kelas. Ternyata ada kelebihan saya atau strategi yang saya berlakukan di dalam kelas, dan tentu yang paling harus kita ingat itu bahwa juga ada kelemahan. Nah, itu yang harus kita perbaiki. Jadi itulah manfaat dari perbincangan kita hari ini, Pak. Artinya cukup bermanfaat bagi saya sebagai guru, bagaimana supaya lebih berkembang ke depan. Baik Bapak. Jadi terima kasih banyak Pak untuk pertemuan kita. Bapak sudah memberikan hal yang terbaik. Bapak juga sudah mau memberikan umpan balik dan Ya. juga tanggapan terkait dengan kegiatan yang sudah kita lakukan, khususnya pasca observasi yang kita lakukan hari ini. Jadi akhirnya Pak, rangkaian kegiatan supervisi akademik kita sudah selesai. Terima kasih. Dimulai dari kegiatan pra observasi dan juga pasca observasi ini. Ya. Saya ucapkan terima kasih Pak. Ya, Terima sama-sama, kasih Pak. Pak Albert. Sama-sama. Semoga sukses Amin, dan Pak. Tuhan berkati. Amin. Yo. Ya.